Hai all, welcome back to Naila Adistia Channel. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa materi mengenai routing. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Network Address Translation atau yang biasa disingkat NAT. Di akhir video juga, kita akan melihat bagaimana NAT dikonfigurasi pada perangkat Cisco. So, make sure kalian tonton video ini sampai selesai ya. NAT atau Network Address Translation merupakan sebuah mekanisme pada jaringan komputer yang memungkinkan perangkat dengan private IP address dapat mengakses internet menggunakan public IP address. Dengan kata lain, NAT berfungsi menerjemahkan alamat IP private yang digunakan di dalam jaringan lokal menjadi IP public yang dapat dikenali oleh internet. Biasanya NAT ini diterapkan pada sebuah router. Selain memberikan akses internet kepada perangkat di jaringan lokal, NAT juga sering digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, sekaligus melakukan proses translasi alamat IP agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Next, secara umum, NAT memiliki beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya. The first type is full NAT, atau sering disebut juga one-to-one NAT. Ini merupakan jenis NAT yang paling terbuka. Semua koneksi dari jaringan internal diterjemahkan ke satu public IP address dan satu port yang tetap. Karena sifatnya yang terbuka, host nama pun dari luar dapat mengirim paket ke alamat public tersebut tanpa banyak pembatasan. The second type is restrict NAT. Jenis ini lebih aman dibandingkan full NAT. Router hanya akan menerima paket dari IP address yang sebelumnya pernah dihubungi oleh perangkat di dalam jaringan. Namun, untuk nomor port tidak harus sama dengan koneksi sebelumnya. Next, we have ports restricted NAT. Cara kerjanya hampir sama dengan restricted NAT, tetapi lebih ketat. Selain membatasi alamat IP tujuan, NAT juga memberi port number. Artinya, router hanya akan menerima paket dari IP address dan port yang memang sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan perangkat internal. The last one is symmetric NAT. Merupakan jenis NAT yang paling ketat dan banyak digunakan pada jaringan perusahaan maupun ISP. Pada symmetric NAT ini, setiap koneksi menuju tujuan yang berbeda akan menggunakan public port yang berbeda pula. Jadi, setiap sesi komunikasi memiliki pasangan translasi masing-masing sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi. Now, let's talk about static NAT. Static NAT adalah metode NAT yang menggunakan pemetaan one-to-one antara private IP address dan public IP address. Artinya, satu alamat IP lokal selalu dipasangkan dengan satu alamat IP public yang tetap. Seluruh proses translasi sudah ditentukan sebelumnya oleh administrator jaringan, sehingga router akan selalu menggunakan aturan yang sama selama konfigurasi tidak diubah. Karena sifatnya yang tetap, static NAT biasanya digunakan untuk server yang harus selalu dapat diakses dari internet. Next is dynamic NAT. Berbeda dengan static NAT, dynamic NAT ini bekerja secara otomatis menggunakan sekumpulan alamat public IP yang disebut dengan NAT pool. Ketika sebuah perangkat membutuhkan akses internet, router akan memilih salah satu alamat IP yang tersedia di dalam pool untuk digunakan sementara. Setelah koneksi selesai, alamat tersebut dapat digunakan kembali oleh perangkat lain. NAT pada tipe dinamis ini umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada NAT system pool. NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Yang kedua, NAT system overloading. NAT dengan sistem overloading ini menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside.
sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Oke guys, sekarang kita konfigurasi NAT-nya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita sudah membuat topologinya. Di sini kita membutuhkan server, 3 router, 1 switch, dan 2 PC. Ini PC pilihan 10, ini PC pilihan 20. Di sini udah aku tulis IP-nya, dan ini sebagai autonomous system 1 dan router ini sebagai autonomous system 2. Pertama kita konfigurasi IP terlebih dahulu. Kita ke Google, lalu CLI, kita ketik no, enable, config terminal, interface gigabyte 0/0. Setelah itu no SH, no shutdown, tulis IP address-nya 172.16.23.1, 255.255.255.0. Enter. Interface gigabyte 0/1. No shutdown. Kita tulis IP address 10.10.10.1, 255.255.255.252. Jika sudah, kita masuk ke ISP, CLI, lalu ketik no, enable config terminal, interface gigabyte 0/0, no shutdown, lalu IP address-nya 10.10.10.2, lalu 255.255.255.252. Lalu interface gigabyte 0/1, no shutdown. Kita tulis lagi IP address 11.11.11.1, 255.255.255.252. Lalu kita ke client, kita ketik N, enable config terminal, interface gigabyte 0/0, lalu no shutdown. Lalu kita tulis IP address-nya 11.11.11.2, lalu 255.255.255.252, lalu interface gigabyte 0/1, lalu enter, no shutdown ya teman-teman, lalu interface gigabyte 0/1.10, lalu kalian ketik encapsulation.vlan10, lalu kita tulis IP address-nya 192.158.10.1, 255.255.255.0, lalu interface gigabyte 0/1.20, encapsulation do VLAN 20, lalu IP address-nya 192.168.20.1, lalu 255.255.255.0. Nah, teman-teman, di sini konfigurasi IP-nya sudah selesai. Kita masuk ke switch ya sekarang, teman-teman. Kalian ketik enable config terminal VLAN 10, lalu interface pas internet 0/2, lalu switch port mode akses,
lalu switch port akses VLAN 10, lalu ketik VLAN 20, lalu kita lihat interface pas internet 0/3, lalu switch port, mode akses, enter, salah guys, switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20. Lanjut kita ke mode terang. Sini kita ketik interface fast internet 0/1. 1 ya teman-teman. Lalu switch port mode terang. Lalu kalian ketik switch port terang allowed, switch port terang allowed VLAN 10 dan 20. Nah, jadi udah konfigurasi switchnya udah selesai. Lanjut kita masuk ke PC untuk pasang IP ya teman-teman. Kita masukin IP-nya 192.168.10.2. Lalu ubah default gateway-nya jadi 10.1. Lanjut di PC berikutnya 192.168.20.2. Default gateway-nya menjadi 20.1 ya teman-teman. Lalu servernya juga kita isi IP-nya ya 172.16.23.2. Subnet max-nya ubah menjadi 255.0. Lalu default gateway-nya ubah 172.16.23.1. Nah, jika sudah, sekarang kita konfigurasi routing BGP. Kenapa kita harus konfigurasi BGP? Karena biasanya kalau membuat jaringan besar, kita menggunakan routing BGP ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke Google, ketik X, lalu router BGP 1. Enter netboard 10.10.10.2 remote strip AS-nya itu 2. Lalu networknya 10.10.10.0. Lalu max-nya 255.255.255.252. Network 172.16.23.0. Max-nya 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu sekarang kita masuk ke ISP, kita ketik X, lalu router BGP 2. Enter netboard router BGP 2. Lalu netboard 10.10.10.1 remote strip AS1. Nah, di sini sudah up. Lalu networknya 10, network 10.10.10.0. Max-nya 255.255.255.252.
network 1.11.11.11.0 max-nya 255.255.255.252. Oke, kenapa yang klien ini tidak dikonfigurasi? Karena di sini kita akan simulasi NAT. Sekarang kita masuk ke ISP ya teman-teman. Sini kita cek do show IP route. Nah, di sini BGP-nya udah ada ya. Sekarang kita cek yang Google do show IP route. Nah, sama ya, udah ada ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke klien. Dan ketik X lalu do ping 172.16.23.1. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kenapa masih 0? Ya karena kita belum konfigurasi IP route. Sekarang kita masuk ke ISP. Kita ketik do ping 172.16.23.1. Sini sekarang kita tunggu. Nah, di sini hasilnya udah 100 dan 5/5. Kita masuk ke klien lagi. Kita ketik IP route 0.0.0.0.0.0. Nah, ini adalah IP default gateway yang akan kita konfigurasi. Lalu kita arahkan ke 11.11.11.1. Nah, enter. Kalau sudah, kita duping 172.16.23.1. Nah, di sini hasilnya 80% ya teman-teman. 4/5. Kita coba lagi duping 172.16.23.1. Nah, sekarang hasilnya sudah 100% dan 5/5 ya teman-teman. Sekarang kita coba ke PC 0, kita ping ke IP Google ya teman-teman, yaitu 172 ping 172.16.23.1. Nah, di sini hasilnya request timeout ya teman-teman, karena kita belum bisa komunikasi dengan Google atau server. Nah, disinilah ya teman-teman NAT berfungsi dan berjalan. Kita konfigurasi NAT kliennya. Sini kita ketik akses list 1 permit 192 192.168.10.0.0.0.025. Kalau udah, kita ketik IP NAT inside short list interface gigabyte 0/0 overload. Lalu interface gigabyte 0/0, enter. IP NAT inside, enter. IP NAT outside, lalu interface gigabyte 0/1.10, lalu IP NAT inside, enter. Interface gigabyte
0/1.20, lalu IP not outside. Nah, konfigurasinya sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba cek menggunakan ping ya teman-teman. Ping 172.16.23.1. Nah, teman-teman di sini hasilnya reply from, tandanya sudah berhasil terhubung ke Google ya teman-teman. Sekarang kita ping IP server 172.16.23.2. Kenapa di sini awalnya request timeout? Karena mereka membaca dulu apakah ini benar tujuannya, maka seterusnya pasti reply from-nya ini ya teman-teman. Kita coba sekali lagi ping 172.16.23.1. Nah, sudah reply from ya teman-teman, tandanya mereka sudah saling terhubung ya. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.